Assalamualaikum adik-adik. Waalaikumsalam Bu Guru. Selamat pagi. Pagi Bu Guru. Bagaimana? Apakah adik-adik sudah siap untuk memulai pembelajaran? Sudah Bu Guru. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran, sebaiknya kita membaca doa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Baiklah adik-adik, ibu absen dulu ya. Ya, Alfika Lestari. hadir. Ya, baiklah. Adik-adik, ada pun tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama yaitu siswa dapat mengetahui nama-nama bendara dan pelabuhan. Yang kedua yaitu siswa dapat menentukan ide pokok suatu bacaan. Ibu mau bertanya, apakah di sini ada yang pernah mendengar lagu Nenek Moyangku? Pernah. Pernah, oke. Ibu akan membagikan suatu teks lagu Nenek Moyangku. Kita menyanyi sama-sama ya adik-adik? Ya. Yang kita menyanyi 1, 2, 3. Nenek moyangku seorang pelaut, gemar mengerut Dua samudra, menerjang ombak, tiada takut, menempuh badai, sudah biasa. Angin bertiup, layar berkembang, ombak berdebur di tepi pantai. Pemuda berani maju sekarang, ke laut kita beramai-ramai. Ya, tepuk tangan buat adik-adik. Baiklah adik-adik, ibu mau bertanya lagi. Apakah adik-adik ada yang pernah naik kapal? Pernah Bu Guru. Ada yang tahu apa itu kapal pinisi? Tidak tahu. Tidak tahu. Kalau begitu, ibu yang jelaskan ya adik-adik. Ya. Kapal pinisi adalah kapal kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan, di mana kapal pinisi dulunya digunakan sebagai pengangkut barang dari pulau satu ke pulau lainnya. Tetapi sekarang berubah fungsi menjadi kapal pesiar yang mewah. Mengerti adik-adik? Mengerti. Ya, kalau begitu, ibu akan membagikan suatu teks bacaan kapal pinisi, kapal penjelajah dunia. Kemudian adik-adik yang menentukan ide pokoknya ya. Ya Bu. Ya, ibu bagi. Sebelum ibu baca teksnya, kemudian adik-adik yang menentukan ide pokoknya. Apakah adik-adik tahu apa itu ide pokok? Tidak Bu. Ya, kalau anak tidak tahu, ibu akan jelaskan ya. Ya. Ide pokok adalah ide atau gagasan yang menjadi pengembangan suatu paragraf, di mana ide pokok terdapat di awal utama suatu bacaan atau suatu paragraf. Paham? Paham. Ya, ibu bacakan teksnya, kemudian anak-anak yang menentukan ide pokoknya. Ya. Kapal pinisi, kapal penjelajah dunia. Kapal pinisi adalah sebuah kapal layar kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan. Bahkan juga menjadi kapal kebanggaan bangsa Indonesia. Ketangguhan dan ketenangan kapal ini telah terdengar di seluruh penjuru dunia. Sudah sejak sekitar abad 14, kapal pinisi berlayar dan menjelajahi samudra di seluruh dunia. Coba anak-anak menentukan ide pokoknya. Coba Alfika Lestari baca ide pokoknya. Kapal pinisi adalah sebuah kapal layar kembang masyarakat Sulawesi Selatan. Ya, benar sekali. Paragraf kedua kita lanjut ya adik-adik. Konon, pinisi ini diambil dari nama seseorang yang bernama Pinisi. Suatu ketika dia berlayar melewati pesisir Pantai Bira. Dia melihat rentetan kapal di laut.
Kemudian dia menegur salah seorang nahkoda kapal tersebut bahwa layar yang digunakannya masih perlu diperbaiki. Sejak saat itu, orang Bira berpikir dan mendesain layar sedemikian rupa, dan akhirnya berbentuk layar pinisi yang seperti sekarang ini. Atas teguran orang tersebut, maka orang-orang Bira memberi layar itu dengan nama pinisi. Coba Nana Alfika baca ide pokoknya. Pinisi ini diambil dari nama seseorang yang bernama Brindisi. Ya, benar sekali. Kita lanjut ya adik-adik. Kapal pinisi adalah kapal istimewa. Kapal ini dibuat dengan tangan-tangan ahli, tanpa menggunakan peralatan canggih dan modern. Seluruh bagian kapalnya terbuat dari kayu dan dirangkai tanpa menggunakan paku. Meskipun demikian, kapal ini telah membuktikan ketangguhannya dalam mengarungi samudra dan menjelajah negara-negara dunia. Coba, Naktari, ide pokoknya apa? Kapal Brindisi adalah kapal istimewa. Ya, benar sekali. Kita lanjut lagi anak-anak. Banyak upacara atau ritual yang dilakukan dalam membuat kapal pinisi. Mulai dari pencarian hari baik untuk memulai pembuatan, upacara atau ritual mengusir roh jahat saat akan menebang kayu yang akan digunakan untuk membuat kapal pinisi, upacara atau ritual peletakan lunas dan pemasangan pengait lunas, kemudian memasuki proses penggabungan dan pendempulan badan kapal. Pada proses terakhir dilakukan peluncuran, namun sebelumnya juga diadakan upacara atau ritual selamatan. Sebuah upacara atau ritual ini dilakukan semata-mata untuk mengharapkan keselamatan dan kesejahteraan bagi pembuat, pemilik, dan penumpang kapal pinisi. Coba Naktari, ide pokoknya apa? Banyak cara untuk ritual Yang dilakukan dalam membuat kapal pinisi. pinisi. Ya, benar sekali. Tepuk tangan buat Naktari. Baiklah adik-adik, kapal pinisi merupakan salah satu contoh pengaruh geografis Indonesia sebagai negara maritim. Apakah ada yang tahu apa itu negara maritim? Tidak. Tidak. Negara maritim yaitu negara perairan. Ibu mau bertanya, Indonesia didominasi oleh perairan atau daratan? Perairan. Ya, benar sekali perairan. Kalau begitu, kita menyanyi lagi dari Sabang sampai Merauke. Sama-sama ya. 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Ya, tepuk tangan buat adik-adik semua. Nah, anak-anak, negara Indonesia merupakan negara maritim atau negara kepulauan, di mana sangat mempengaruhi transportasi yang ada untuk penghubung antar pulau satu dengan pulau yang lainnya. Adapun transportasinya yaitu transportasi lautan dan transportasi udara. Apakah anak-anak tahu transportasi udara? Apa itu? Pesawat. Ya, kalau lautan? Kapal. Ya, benar sekali. Ibu akan memperlihatkan gambar pelabuhan dan bandara. Anak-anak lihat dan catat ya. Ibu. Nanti Ibu tunjuk untuk
menyebut ulang nama-nama pelabuhan dan bandara. Lihat anak-anak? Dilihat? Ya, Bu. Yang pertama yaitu Pelabuhan Peti Kemas Makassar. Ibu ulang ya. Pelabuhan Peti Kemas Makassar. Ini kan peti kemas. Yang kedua yaitu, lihat anak-anak, lihat. Ya. Pelabuhan Panjang. Yang ketiga, Pelabuhan Tanjung Emas. Yang keempat, Pelabuhan Tanjung Balai Karimun. Mengerti anak-anak? Mengerti? Mengerti. Kita lanjut di bandara ya anak-anak. Yang pertama yaitu Bandara Sultan Hasanuddin. Dicatat ya. Ya. Yang kedua, Halueleo Kendari. Perhatikan gambarnya anak-anak. Yang ketiga yaitu Sultan Mahmud Baharuddin. Yang keempat, Bandar Udara Mutiara Palu. Bagaimana nak? Sudah ditulis? Sudah, Bu. Coba Nak Lufika membacakan ulang nama-nama pelabuhan dan nama-nama bandara. Pelabuhan Peti Kemas. Pelabuhan Panjang. Ya benar, apalagi? Pelabuhan Tanjung Emas. Ya benar, apalagi? Pelabuhan Tanjung Balai. Balai. Ya. Balai Karimun. Karimun. Ya benar. Coba nama-nama bandaranya lagi. Bandara Sultan Hasanuddin. Ya benar, apalagi? Halueleo. Halueleo. Ya. Kendari. Ya, apalagi? Sultan Mahmud Baharuddin. Baharuddin. Ya, benar. Bandara Udara Mutiara Palu. Ya, benar. Tepuk tangan buat Tatari. Ya, baiklah anak-anak, adapun kesimpulan kita pada hari ini yaitu kapal pinisi adalah kapal penjelajah, suatu kapal kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan. Sebelum Ibu tutup pembelajaran, Ibu mau kasih tugas dulu. Dicatat ya anak. Tugasnya yaitu mencari nama-nama bandara dan pelabuhan yang tidak sempat tadi Ibu sampaikan ya anak-anak. Minggu depan kita anak-anak kumpul di meja Ibu ya. Ya. Ya, kalau begitu Ibu tutup pembelajaran dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.